Assalamualaikum dan salam sejahtera semuanya. Saya Syakuntala Fatira dari Fakultas Psikologi Universitas Pembangunan Jaya ingin menjelaskan betapa pentingnya keberaneka-ragaman sosial budaya dalam pendidikan dan bagaimana cara menginkorporasi budaya kepada pembelajaran sehari-hari pada tingkat sekolah dasar atau SD. Alasan saya mengangkat topik ini adalah karena di Indonesia terjadi banyak diskriminasi budaya, terutama diskriminasi agama di lingkungan pendidikan. Contohnya, di sekolah dasar inisial T, ada 3 anak yang tidak naik kelas selama 3 tahun berturut-turut hanya karena mereka menganut agama Kristen, hingga mereka masih di bangku SD padahal usia mereka sudah usia SMP. Alasan yang digunakan oleh pihak sekolah adalah karena nilai agama mereka kosong, padahal sekolah juga tidak memperbolehkan mereka untuk mendapatkan pelajaran agama Kristen. Telah dibuktikan melalui berbagai penelitian bahwa perkembangan anak sangat dipengaruhi oleh lingkungannya, sehingga diskriminasi pada usia dini juga berpotensi untuk mempengaruhi pertumbuhan anak-anak. Anak-anak yang mengalami diskriminasi memiliki kemungkinan besar untuk mengalami stres, depresi, serta masalah emosi dan perilaku. Dan ketika anak-anak mengalami diskriminasi ini di ruang kelas, besar juga kemungkinan bahwa motivasi belajar mereka akan menurun. Oleh karena itu, penting untuk melestarikan keberaneka-ragaman budaya Indonesia di ruang kelas dan membiasakan perbedaan-perbedaan sosial budaya sejak dini agar tidak terjadi kasus diskriminasi. Penting juga untuk melatih guru agar bisa menyesuaikan dengan beraneka ragam sosial budaya supaya anak-anak bisa mendapatkan pendidikan berkualitas tanpa diskriminasi. Guru dapat mengangkat keberagaman sosiokultural di kelas dengan memasukkan keragaman ke dalam percakapan kelas sehari-hari. Misalnya, ketika ada mata pelajaran kelas tentang keluarga atau mengungkit topik keluarga, guru dapat mengatakan hal-hal seperti atau menanyakan hal-hal seperti budaya Jawa memanggil kakek dengan sebutan kakung. Kalau menurut kalian, bagaimana cara budaya Batak memanggil kakek? Dalam kasus agama, karena diskriminasi agama banyak terjadi di Indonesia, jadi guru-guru harus mengungkit topik agama. Guru dapat membahas tentang perbedaan agama bahkan di luar kelas agama. Seperti jika ada mata pelajaran tentang bangunan atau tentang infrastruktur, guru dapat menunjukkan foto-foto masjid dan gereja dan candi dan wihara yang indah dan megah. Dan menceritakan kepada para siswa bahwa disinilah setiap agama berdoa dan beribadah, untuk menunjukkan bahwa setiap agama memiliki keindahannya masing-masing. Selain agama, Indonesia adalah negara dengan banyak sekali suku budaya, dan guru juga dapat memasukkan keberaneka-ragaman budaya itu ke dalam pelajaran. Seperti misalnya, dalam pelajaran seni, siswa diminta untuk membentuk kelompok dan setiap kelompok terdiri dari siswa berbagai suku. Dan bersama-sama siswa ditugaskan untuk misalnya menggambar rumah atau menggambar baju, mendesain baju, dan mereka harus menggambar rumah dan baju itu berdasarkan budaya suku masing-masing, dan mereka dapat berkolaborasi dengan budaya satu sama lain untuk membiasakan perbedaan-perbedaan budaya tersebut. Jika guru ada di sebuah kelas di mana kebanyakan murid di suatu kelas berasal dari agama atau etnis tertentu, seperti mayoritas kelasnya agama Islam atau mayoritas kelasnya suku Jawa, guru dapat menggunakan boneka untuk melambangkan seseorang yang berbeda agama atau berbeda etnisitas, dan meminta para siswa untuk mengajukan pertanyaan dan menyuarakan pendapat apapun yang mungkin mereka miliki tentang orang-orang yang berbeda dari mereka. Kemudian, guru dapat menggunakan ini sebagai kesempatan untuk mendidik siswa tentang stereotip atau mitos berbahaya yang mungkin mereka miliki pada usia ini. Seperti contohnya menggunakan boneka dengan warna kulit yang lebih tua untuk membahas orang Papua ke murid-murid Jakarta. Lalu misalnya ada seorang murid yang menanyakan hal seperti, bukannya orang Papua semuanya tinggal di hutan ya? Nah, guru bisa menggunakan itu sebagai kesempatan untuk mengajarkan murid tersebut dan mengajarkan kelas
kenapa hal-hal seperti itu salah dan tidak sopan untuk diutarakan. Belajar tentang budaya dan orang-orang yang berbeda dari mereka telah terbukti meningkatkan penyesuaian perilaku siswa dengan meningkatkan perilaku prososial mereka dan mengurangi masalah perilaku yang mungkin mereka telah internalisasi. Dengan mengajarkan keberagaman sosio-budaya sejak dini, murid akan tumbuh menjadi seseorang yang mampu mengikuti dasar-dasar negara Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu. Berikut adalah sumber-sumber yang telah dijadikan acuan untuk pembuatan video ini. Mohon maaf apabila ada salah kata, dan terima kasih sudah menonton dan mendengarkan.